Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi judul Mulutku Puji Namanya, dengan bacaan Alkitab Lukas 1 ayat 46 sampai 55 dan nats introitus dari Mazmur pasal 8 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernah suatu kali seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kalau aku berhasil menggambar matahari, ayah langsung memujiku? Tetapi kalau Tuhan membuat matahari sungguhan setiap pagi, ayah cuma bilang, 'Aduh, sudah pagi ya?'" Pertanyaan polos itu membuat sang ayah terdiam. Kita mungkin sedikit tertawa mendengarnya, tetapi sebenarnya kalimat itu seperti cermin kecil yang menunjukkan kebiasaan kita. Kita lebih sering memuji karya kecil buatan manusia daripada karya besar Sang Pencipta. Saudara, fenomena ini juga mengingatkan kita pada seseorang yang terpesona oleh kembang api yang hanya muncul sekali setahun di pergantian tahun, namun tidak pernah mengagumi langit malam yang indah setiap hari. Kita mudah terpukau oleh hal yang heboh, tetapi melewatkan kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kesederhanaan. Saudara, dua bagian Alkitab hari ini, Lukas 1 ayat 46 sampai 55 dan Mazmur 8 ayat 2, mengajak kita untuk kembali menyadari betapa besar Tuhan yang kita sembah. Dari pujian Maria sampai seruan pemazmur, semuanya membawa kita pada satu respon. Mulut kita seharusnya memuji nama Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai ajakan memuji Tuhan ini. Yang pertama, pujian itu harus mengalir dari hati yang menyadari karya Tuhan. Maria memulai pujiannya dengan kalimat yang sangat kuat. "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Menariknya saudara, Maria mengucapkan kata-kata ini bukan dalam situasi ideal. Ia sedang mengandung tanpa pernikahan, berada di tengah ketidakpastian masa depan, dan tentunya menanggung resiko disalahpahami oleh banyak orang. Namun justru dalam keadaan yang rumit itu, ia memilih untuk memuji Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa pujian sejati tidak menunggu keadaan sempurna dulu. Maria tidak menunggu semuanya jelas untuk berkata Tuhan baik. Hatinya penuh syukur. Bahkan sebelum ia melihat bagaimana rencana Allah akan terwujud, dia memuji Tuhan bukan karena situasinya mudah, tetapi karena ia percaya kepada Dia yang pegang kendali. Saudara, seringkali kita ingin memuji Tuhan setelah doa kita dijawab, setelah keadaan membaik. Maria mengajak kita mengubah pola pikir seperti ini. Pujian dimulai dari iman, bukan dari hasil akhir. Ketika hati bersandar pada Tuhan, mulut pun akan memuliakan Tuhan. Yang kedua saudara, Allah yang besar mengingat manusia yang kecil. Mazmur 8 ayat yang kedua berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Pemazmur mengagumi Allah yang menciptakan langit, bulan, dan bintang-bintang. Ciptaan yang begitu besar dan megah. Namun yang paling membuatnya heran adalah bahwa Allah yang demikian besar justru memperhatikan manusia
yang kecil dan rapuh. Ini selaras dengan pujian Maria. Ia bersyukur karena Allah memperhatikan umatnya yang rendah, meninggikan yang sederhana, dan menyatakan kuasanya justru melalui kehidupan yang tidak dipandang dunia. Allah yang mengatur bintang-bintang ternyata juga yang pegang kendali dan mengatur kehidupan kita. Saudara, di zaman modern ini kita mudah merasa kecil dan tidak berarti. Kita bisa membandingkan diri dengan pencapaian orang lain dan merasa tidak cukup bersinar. Namun kitab suci mengingatkan kita bahwa Allah tidak mengukur kita seperti cara dunia mengukur. Allah mengingat, memilih, dan mempercayakan karya besarnya kepada mereka yang rendah hati. Karena itu, mulut kita seharusnya memuji, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah tidak pernah mengabaikan kita. Yang ketiga, saudara, adalah pujian membuka mata rohani kita. Sebagian orang mungkin berkata, saya akan memuji Tuhan kalau saya melihat mujizat. Namun kenyataannya sering justru pujian yang membuka mata kita untuk melihat mujizat Tuhan yang sebenarnya sudah ada. Pemazmur mampu melihat kemuliaan Tuhan di seluruh bumi karena ia memiliki hati yang menyembah. Begitu pula dengan Maria. Ia melihat rencana besar Tuhan justru karena dia merespons dengan pujian. Pujian membuat fokus kita bergeser dari masalah ke kebesaran Tuhan. Dari ketakutan ke penyertaan Tuhan. Dari keraguan ke janji-janji Tuhan. Seperti seseorang yang terlalu sibuk mencari sinyal ponsel sampai lupa dan tidak melihat bunga-bunga di sekitarnya, kita pun bisa melewatkan kehadiran Tuhan jika hati tidak diarahkan pada pujian. Ketika kita belajar memuji, mata rohani kita terbuka untuk melihat bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kita sadari. Yang keempat terakhir, saudara, pujian sebagai gaya hidup, bukan sekadar kata-kata. Nyanyian Maria bukan hanya respon tentang Maria, itu adalah cerminan dari gaya hidup yang taat dan bersandar kepada Allah. Ia memuji bukan hanya dengan mulut, tetapi juga dengan kesediaannya, dengan menjalani rencana Tuhan walaupun penuh resiko. Demikian pula pemazmur tidak hanya menulis lagu, tetapi hidup dalam kekaguman sehari-hari terhadap karya besar Tuhan. Pujian yang sejati bukan sekadar aktivitas liturgi, saudara, melainkan sikap hati kita. Kita memuji Tuhan ketika kita bersyukur, ketika kita merendahkan diri, ketika kita tetap setia dalam proses, ketika kita memilih percaya meski belum mengerti. Setiap tindakan hanya memuliakan Tuhan. Itu adalah pujian yang hidup. Jika mulut kita begitu mudah memuji kopi atau makanan yang enak, memuji cuaca yang nyaman, atau memuji kucing tetangga yang lucu, betapa lebih layak lagi Tuhan kita, Sang Pencipta segalanya. Dia berhak menerima pujian dari bibir kita setiap hari. Karena itu, saudara, melalui nyanyian pujian Maria dan seruan pemazmur ini, kita diajak kembali mengingat bahwa kebesaran Tuhan selalu hadir. Namun hati kita sering lupa melihatnya. Hari ini, marilah kita belajar membuka mata dan mengarahkan hati kepada Dia yang layak menerima segala pujian. Biarlah hidup kita
menjadi nyanyian yang memuliakan Tuhan. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya setiap hari kita dapat berkata dengan penuh kesadaran, mulutku puji namanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.